Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas K akan memaparkan materi yakni Partnership Formation Operation and Change in Ownership Interest. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Ya, pertama ada saya sendiri, Bagas Arya Satya Dinata dengan NPM Mahir 276. Kemudian ada Vanessa Najwa Firdausi dengan NPM Mahir 320. Kemudian yang ketiga ada Rio Aprilianto dengan NPM Mahir 311. Dan yang terakhir ada Ira Rohmawati dengan NPM Mahir 340. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan peraturan dari kemitraan. Jadi sebelumnya kemitraan itu apa sih? Kemitraan adalah bisnis yang umum karena mudah dibentuk dan memungkinkan untuk sebuah individu menggabungkan bakat dan keterampilannya dalam suatu usaha bisnis tertentu. Nah, kemitraan biasanya juga menyediakan sarana untuk memperoleh modal ekuitas yang lebih besar dari satu individu dan memungkinkan pembagian risiko bisnis berkembang lebih pesat. Nah, persekutuan dengan akuntansi membutuhkan pemahaman dari faktor penting. Faktor yang pertama yaitu dari sudut akuntansi. Persekutuan adalah entitas bisnis yang terpisah. Namun, ada juga menurut IRC, persekutuan adalah penghubung dan terpisah dari kepentingan bisnis. Faktor kedua adalah kemitraan mencatat operasi menggunakan akuntansi akrual. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dari kemitraan itu sendiri. Jadi, menurut pasal 202 UPA tahun 1997 menyatakan bahwa persekutuan itu terdiri dari dua orang lebih yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, definisi tersebut mencakup 3 faktor yang berbeda. Yang pertama ada persekutuan adalah dua orang atau lebih. Orang ini biasanya merujuk pada seorang individu. Yang kedua ada untuk melanjutkan peran sebagai pemilik bersama. Artinya, setiap mitra memiliki wewenang yang terlihat kecuali dibatasi oleh perjanjian tertentu. Kemudian yang ketiga ada bisnis untuk mencari keuntungan. Nah, jadi persekutuan ini bisa dibentuk untuk menjalankan perdagangan atau menjalankan sebuah profesi. Nah, selanjutnya ada pembentukan kemitraan. Jadi, keuntungan utama dari bentuk badan usaha persekutuan adalah pembentukannya yang mudah. Nah, perjanjian dalam pembentukan kemitraan juga bisa bersifat informal atau formal. Nah, jadi setiap mitra harus menandatangani perjanjian sebagai tanda penerimaan. Perjanjian kemitraan biasanya disusun dengan cermat agar dapat mencegah masalah dalam operasional perusahaan. Nah, perjanjian kemitraan perlu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada nama persekutuan dan sekutu. Yang kedua ada jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga ada besarnya kontribusi modal awal masing-masing dan tata cara untuk memperhitungkan kontribusi modal masa depan. Yang keempat ada spesifikasi lengkap tentang distribusi, laba atau rugi, termasuk gaji, bunga, atas saldo modal, dan bonus. Yang kelima, ada prosedur yang digunakan untuk perubahan dalam kemitraan. Yang keenam, ada aspek-aspek lain dari operasi yang diputuskan para mitra seperti hak manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik utama dari kemitraan. Nah, di sini ada 8 karakteristik utama lain dari kemitraan. Yang pertama ada perjanjian kemitraan. Jadi dalam UPA tahun 1997 ini mengatur hubungan kemitraan yang tidak secara khusus tercantum dalam perjanjian kemitraan. Yang kedua ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Jadi persekutuan ini adalah entitas bisnis yang terpisah dari para mitranya. Nah, konsep ini berarti bahwa suatu persekutuan dapat menuntut atau dituntut jika asetnya adalah milik persekutuan bukan milik perorangan. Yang ketiga yaitu mitra sebagai agen persekutuan. Nah,
Setiap mitra merupakan agen persekutuan untuk transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha persekutuan, kecuali mitra tersebut tidak memiliki wewenang apapun untuk bertindak atas nama persekutuan dalam hal tersebut. Nah, yang keempat ada pernyataan wewenang kemitraan. Jadi, pernyataan wewenang kemitraan ini menjelaskan kemitraan dan mengidentifikasi wewenang secara khusus para mitra untuk bertransaksi jenis bisnis tertentu atas nama kemitraan. Kemudian, yang kelima ada kewajiban sekutu yang bersifat tanggung renteng. Nah, semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban persekutuan kecuali ditentukan oleh hukum. Nah, kemudian yang keenam ada hak dan kewajiban sekutu. Jadi, setiap sekutu wajib memiliki rekening modal yang menunjukkan jumlah kontribusi kepada persekutuan. Kemudian yang ketujuh ada kepentingan mitra yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Jadi, berdasarkan pendekatan entitas untuk persekutuan yang tercantum dalam undang-undang, seorang mitra bukanlah pemilik bersama atas properti persekutuan apapun. Jadi ini berarti bahwa satu-satunya kepentingan mitra yang dapat dialihkan adalah bagian dari laba rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi termasuk distribusi likuidasi. Nah, yang terakhir ada pemutusan hubungan sekutu. Jadi, pemutusan hubungan sekutu ini berarti bahwa sekutu tersebut tidak lagi dapat bertindak atas nama firma. Nah, seorang sekutu dipisahkan dari persekutuan ketika salah satu peristiwa terjadi. Misalnya, firma mengeluarkan dari persekutuan sesuai perjanjian persekutuan, biasanya karena melanggar beberapa bagian dari perjanjian. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari persekutuan komanditer. Nah, di sini ada 3 yang akan saya bahas, yaitu persekutuan komanditer KPK. Nah, ini tuh memiliki setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih dari sekutu terbatas. Sekutu umum bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban persekutuan. Kemudian yang kedua ada persekutuan komanditer KKM. Ini adalah persekutuan di mana setiap sekutu memiliki perlindungan tanggung jawab hukum tertentu. Nah, KKM tidak memiliki sekutu umum atau terbatas. Kemudian yang terakhir ada persekutuan komanditer LLP. Nah, persekutuan komanditer ini itu dapat memilih untuk menjadi persekutuan komanditer dengan tanggung jawab yang terbatas. Baik, selanjutnya di sini ada Partnership Formation Operation and Change in Ownership Interest dalam buku BLBS. Yang pertama yaitu ada karakteristik partnership, yang dimana partnership didefinisikan sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Nah, berdasarkan konsep hukum keagenan bersama, setiap mitra merupakan agen untuk semua kegiatan persekutuan dengan wewenang untuk mengikat semua mitra lainnya melalui tindakannya atas nama persekutuan. Selanjutnya yaitu ada pelaporan keuangan partnership, yang dimana laporan akuntansi kemitraan itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok pengguna, para mitra, dan kreditor mitra, dan dinas pendapatan internal, yang dimana para mitra ini membutuhkan informasi akuntansi untuk merencanakan dan mengendalikan aset dan aktivitas kemitraan, serta untuk membuat keputusan investasi pribadi terkait investasi kemitraan mereka. Baik, lalu yang selanjutnya yaitu ada investasi awal dalam partnership, yang dimana investasi awal dalam suatu persekutuan ini dicatat dalam akun modal yang dikelola untuk masing-masing mitra. Nah, yang pertama itu ada investasi non tunai, yang dimana ketika properti selain kas diinvestasikan dalam suatu persekutuan. Nah, properti non kas ini dicatat sebesar nilai wajar properti tersebut pada saat investasi. Nah, secara konseptual nilai wajar seharusnya ditentukan oleh penilaian independen. Nah, tetapi dalam praktiknya nilai wajar properti non kas ditentukan berdasarkan kesepakatan semua mitra. Nah, jumlah yang terlibat harus ditentukan dalam perjanjian persekutuan tertulis. Selanjutnya itu ada bonus atau goodwill atas investasi awal, yang dimana muncul ketika nilai kontribusi yang disepakati dalam suatu kemitraan atau partnership tidak sebanding dengan nilai aset yang benar-benar disetor atau dapat diidentifikasi oleh masing-masing mitra.
Baik, selanjutnya itu ada investasi penarikan tambahan yang dimana perjanjian kemitraan harus menetapkan pedoman untuk investasi tambahan dan penarikan yang dilakukan oleh operasi kemitraan dimulai. Nah, investasi tambahan dikreditkan ke rekening modal mitra yang berinvestasi pada nilai wajar pada saat investasi. Nah, penarikan ini dalam jumlah besar dan tidak teratur biasanya dicatat langsung di rekening modal mitra yang menarik. Halnya itu ada pinjaman dan uang muka yang dimana seorang mitra dapat memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuan. Nah, menurut pasal 401D menetapkan bahwa seorang mitra yang dalam membantu persekutuan melakukan pembayaran atau uang muka melebihi jumlah modal yang telah disepakati dan disumbangkannya akan dibayar bunga sejak tanggal pembayaran atau uang muka tersebut. Nah, pinjaman atau uang muka tersebut dan bunga aktual kait dianggap sebagai liabilitas persekutuan. Selanjutnya ada operasi partnership yang dimana operasional persekutuan dalam banyak hal serupa dengan bentuk organisasi lain yang beroperasi di lini bisnis yang sama, namun dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk suatu periode pengeluaran harus diteliti untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi para mitra tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis persekutuan. Jika pengeluaran pribadi seorang mitra dibayar dengan aset persekutuan, pembayaran tersebut dibebankan ke rekening penarikan atau modal mitra tersebut. Nah, penarikan dan tunjangan gaji ditutup ke rekening modal para mitra alih-alih ke rekening ringkasan pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi keuntungan atau kerugian. Alokasi keuntungan atau kerugian kepada partner sistemnya mirip dengan pembagian dividen perusahaan. Alokasi ini tidak bisa dicantumkan dalam laporan laba rugi kemitraan terlepas dari bagaimana keuntungan tersebut didistribusikan kepada partner. Alokasi ini dicatat langsung menggunakan akun modal mitra dan tidak dicatat sebagai biaya. Ada 4 metode alokasi, yakni yang pertama ada pre-selected ratio, kemudian yang kedua ada bunga atau saldo modal, yang ketiga ada gaji untuk partner, dan yang keempat bonus untuk partner. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pre-selected ratio. Jadi ini adalah alokasi keuntungan atau kerugian yang didasarkan pada rasio yang telah disepakati kedua belah pihak, ya mana di sini adalah partner. Untuk alokasinya sendiri dapat didasarkan pada bisa dari persentase modal kemitraan, waktu, kemudian atau usaha yang diinvestasikan dalam entitas atau berbagai faktor lainnya. Jadi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya di sini yakni adalah Out dan Blue. Out dan Blue sepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian dalam rasio 60% untuk Out dan 40% untuk Blue. Nah, sehingga yakni apabila terdapat net income sebesar $10.000, maka Out akan mendapat $6.000 dan Blue mendapat $4.000. Untuk penjurnalannya sendiri yakni pada 31 Desember yakni Blue itu menutup akun drawing, sehingga penjurnalannya yakni modal pada drawing sebesar 4.000. Kemudian juga menutup akun pendapatan dan beban, yakni pendapatan pada beban dan ikhtisar pendapatan, yakni masing-masing pendapatannya 45.000, beban 35.000 dan ikhtisar pendapatan sebesar 10.000. Kemudian yang terakhir untuk menjurnal distribusi keuntungan, yakni ikhtisar pendapatan sebesar
10.000, kemudian modal alt sebesar 6.000 dan modal blue sebesar 4.000. Kemudian yang kedua yakni metode bunga atas saldo modal. Jadi perjanjian kemitraan itu dapat mengatur alokasi keuntungan berdasarkan saldo modal para mitra dan merujuk pada alokasi sebagai bunga atas investasi modal untuk memberikan pengambilan tetap atas investasi. Jadi contohnya yakni di sini dilampirkan saldo modal rata-rata tertimbang blue untuk tahun tertentu dihitung sebagai berikut. Nah, contohnya yakni alt dan blue itu setuju untuk mengalokasikan keuntungan terlebih dahulu berdasarkan 50% dari saldo modal rata-rata tertimbang, kemudian mengalokasikan sisa keuntungan dengan rasio 60-40. Jadi ini mereka mengambil terlebih dahulu 15% dari saldo modal rata-rata, kemudian mengambil sisanya dengan rasio 60-40, sehingga totalnya pertama kali itu alt mendapatkan 3.000 dari total pendapatan 10.000, kemudian belum mendapatkan 1.200 dari total pendapatan 10.000. Nah, kemudian untuk residual income-nya sebesar 5.800, kemudian dibagi dengan rasio 60-40, sehingga totalnya alt mendapatkan 6.480 dolar dan belum mendapatkan 3.520 dolar. Baik, yang ketiga yakni mengenai gaji. Jadi gaji ini diatribusikan atau dialokasikan secara tetap sebagai bagian dari alokasi laba reguler. Nah, umumnya ini termasuk dari bagian rencana retribusi, rencana distribusi laba untuk mengakui dan menggandeng mitra atas pekerjaan atau layanan pribadi yang berbeda yang diberikan kepada bisnis. Contohnya misal ada perjanjian antara alt dan blue, yang mana alt ini akan mendapatkan 2.000 dolar dan 5.000 dolar untuk blue. Nah, sisa laba yang ada kemudian dibagikan dengan proporsi 60-40%. Jadi bisa dilihat gajinya alt memperoleh 2.000 dan blue 5.000, kemudian ada sisa residu sebesar 3.000 dolar. Nah, itu dibagi dengan proporsi 60%-40%, sehingga totalnya alt ini punya 3.800 dolar dan blue punya 6.200 dolar. Nah, kemudian yakni yang keempat mengenai bonus. Bonus ini digunakan untuk memberikan kompensasi tambahan kepada mitra yang telah memberikan layanan atau pekerjaan kepada kemitraan, dan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan baik sebelum atau setelah mengurangi dari bonus tadi. Nah, contohnya diasumsikan bahwa bonus besar 10% dari pendapatan yang melebihi 5.000 akan dikreditkan ke akun modal blue sebelum mendistribusikan sisa keuntungan. Dalam case yang pertama, bonus dihitung sebagai persentase dari pendapatan sebelum mengurangi jumlah bonus. Dalam kasus yang kedua, bonus dihitung sebagai persentase dari pendapatan setelah menguranginya. Nah, contoh kasus yang pertama ini rumusnya persentase bonus itu dikurangi dalam kurung net income before bonus itu dikurangi sama minimal dari pendapatan sebelum bonus. Nah, di sini setelah dihitung hasilnya sebesar 500 dolar. Kemudian untuk kasus yang kedua, yakni rumusnya masih sama tapi tinggal dikurangi dimin oleh bonus, hasilnya menjadi 455 dolar. Nah, distribusinya berdasarkan kasus 2 seperti ini.
Nah, sehingga Blue totalnya mendapatkan $4.273. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi perubahan dalam kepentingan kemitraan atau change in partnership interest. Materi ini membahas bagaimana perubahan struktur dalam kemitraan pengaruhi pencatatan akuntansi baik ketika mitra keluar masuk atau mengalihkan kepentingannya. Perubahan kepentingan kemitraan ini bisa muncul karena 3 hal. Untuk yang pertama yaitu disosiasi atau dissociation, untuk yang kedua pengalihan kepentingan atau assignment of interest, untuk yang ketiga penerimaan mitra baru atau admission of new partner. Untuk yang pertama di sini terdapat disosiasi atau dissociation. Disosiasi ini terjadi ketika mitra tidak lagi terlibat dalam bisnis. Untuk penyebab dari disosiasi ini yaitu ada pengunduran diri, pengusiran, atau keputusan pengadilan. Untuk dampak dari disosiasi ini itu bisa memicu pembelian kepentingan mitra atau bisa juga menyebabkan pembubaran dan likuidasi. Saat disosiasi timbul pertanyaan, apakah aset kemitraan yang berlanjut harus dinilai kembali? Ada 2 pandangan atau 2 pendekatan akuntansi. Yang pertama yaitu revaluasi atau goodwill. Itu aset ini dianggap dijual ke entitas baru. Yang kedua yaitu non revaluasi atau bonus. Hanya terjadi ketika perubahan kepemilikan atau tidak ada penilaian ulang. Untuk yang kedua yaitu pengalihan kepentingan pada pihak ketiga. Pengalihan ini tidak membubarkan kemitraan. Pengalihan penerima hanya berhak atas bagian laba di masa depan dan bagian aset saat dilikuidasi. Pengalihan kepentingan ini tidak otomatis menjadi mitra. Untuk pencatatan dari pengalihan kepentingan pada pihak ketiga ini hanya memindahkan saldo modal mitra lama ke penerima pengalihan. Untuk yang ketiga yaitu penerimaan mitra baru. Untuk cara masuk atau penerimaannya di sini terdapat 2, yaitu yang pertama membeli kepentingan dari mitra lama atau pembelian kepentingan dari mitra yang telah ada. Untuk yang kedua yaitu menyuntikkan investasi ke kemitraan atau berinvestasi dalam kemitraan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembelian kepentingan dari mitra yang ada. Dapat dilakukan dengan cara goodwill approach atau revaluasi, yaitu selisih nilai pembayaran mitra baru dengan nilai buku catat sebagai goodwill dan dialokasikan ke mitra lama. Yang kedua bonus approach atau non revaluasi. Jika pembayaran lebih besar dari nilai buku maka bonus untuk mitra lama. Jika sebaliknya atau jika pembayaran lebih kecil dari nilai buku yaitu akan menjadi bonus untuk mitra baru. Untuk cara yang kedua yaitu berinvestasi dalam kemitraan yang ada. Mitra baru ini dapat terima dengan menginvestasikan uang tunai atau aset lain ke dalam bisnis. Dasar untuk revaluasi tidak selalu ditentukan oleh investasi mitra baru. Terdapat 5 kemungkinan. Untuk yang pertama di sini ada investasi sesuai nilai buku. Untuk yang kedua revaluasi aset atau goodwill untuk mitra lama. Untuk yang ketiga tidak revaluasi, bonus untuk mitra lama. Untuk yang keempat revaluasi, goodwill untuk mitra baru. Untuk yang terakhir atau kelima tidak revaluasi, akan menjadi bonus untuk mitra baru. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.